Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Siti Masyittah, tukang sisir putri Fir'aun yang syahid demi iman. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani Isra melewati suatu tempat yang baunya sangat harum, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Bau harum apakah ini?" Jibril menjawab, "Masyittah binti Fir'aun dan anak-anaknya." Siti Masyittah merupakan pembantu Raja Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihissalam. Siti Masyittah bertugas merawat putri Fir'aun. Di kalangan istana Raja Fir'aun, ternyata ada beberapa pengikut Nabi Musa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Masyittah, juga ada Siti Asiyah yang tidak lain istri Raja Fir'aun. Jibril melanjutkan kisahnya bahwa pada suatu hari Siti Masyittah sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tak disangka sisir tersebut terjatuh dari tangannya. Maka Masyittah pun mengambilnya sambil mengucapkan bismillah dengan menyebut asma Allah. Ucapan Siti Masyittah itu kemudian terdengar anak Fir'aun dan bertanya, "Sebutlah nama ayahku." Masyittah berkata, "Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu adalah Dia." Anak perempuan Fir'aun bertanya, "Apakah ada Tuhan selain ayahku?" Masyittah berkata, "Benar, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Fir'aun memanggilnya dan berkata, "Apakah engkau mempunyai Tuhan selain diriku?" Masyittah berkata, "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fir'aun kemudian memerintahkan kepada para pembantu setianya agar menyiapkan sebuah belanga atau kuali besar, lalu belanga itu dipanaskan dengan api. Kemudian dia memerintahkan Masyittah agar menceburkan diri ke dalam belanga itu. Masyittah berkata, "Saya mempunyai sebuah permintaan kepadamu." Fir'aun berkata, "Sebutlah permintaanmu." Masyittah berkata, "Kamu kumpulkan tulang-tulangku dengan tulang-tulang anakku di suatu tempat." Fir'aun menjawab, "Baiklah, saya turuti permintaanmu, mengingat kamu mempunyai hak pada kami." Fir'aun lalu memerintahkan agar Masyittah sekeluarga dilemparkan ke dalamnya. Mereka dilemparkan seorang demi seorang, hingga sampailah giliran anak Masyittah yang masih menyusu padanya. Melihat anaknya yang masih bayi, sempat membuat hati Masyittah ragu, karena tidak tega melihat anaknya ikut digodok dalam kuali besar. Anehnya, anak Masyittah ini dapat berbicara, padahal masih bayi. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat hati Siti Masyittah kembali mantap dan yakin dengan imannya. Saat itu, bayi Siti Masyittah mengatakan, "Hai ibuku, ceburkanlah dirimu ke dalamnya. Janganlah takut, karena sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang benar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 orang bayi yang masih dalam buayan dapat berbicara, yaitu anak Masyittah, saksi Nabi Yusuf, teman Juraid, dan Isa putra Maryam alaihissalam. Setelah anaknya diceburkan ke kuali besar oleh pengawal Raja Fir'aun, giliran Siti Masyittah yang diceburkan. Tanpa ragu, Siti Masyittah pun masuk dalam kuali yang mendidih. Siti Masyittah dan anak-anaknya pun mati dalam keadaan syahid. Harum semerbak menyeruak dari alam kuali yang mendidih itu. Setelah itu, Fir'aun memenuhi permintaan Siti Masyittah dengan mengumpulkan tulang belulang mereka dan dikuburkan dalam suatu tempat. Saat melakukan Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Bau harum apakah ini?" Jibril menjawab, "Masyittah binti Fir'aun dan anak-anaknya." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.